bilangan bulat. Pertama yang akan kita bahas adalah apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan positif, 0, dan negatif. Coba perhatikan garis bilangan yang terdapat pada gambar. Pada garis bilangan terdapat bilangan 0 yang terletak di tengah garis bilangan. Terdapat bilangan bulat positif yang terletak di sebelah kanan 0, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Terdapat bilangan bulat negatif yang terletak di sebelah kiri 0, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Dan terdapat bilangan caca pada garis bilangan mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selain itu, bilangan bulat positif disebut juga bilangan asli. Dalam bilangan asli terdapat bilangan genap, ganjil, dan bilangan prima. Jadi, dapat dikatakan bahwa bilangan asli, genap, ganjil, prima juga adalah bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama mencari yang manakah bilangan di bawah ini yang termaksud bilangan bulat. Pertama yaitu 65. Apakah 65 termaksud bilangan bulat? Ya, karena 65 merupakan bilangan bulat positif. Nah, selanjutnya minus 6,5 bukan merupakan bilangan bulat. Kenapa? Karena minus 6,5 merupakan bilangan desimal. Selanjutnya minus 70. Minus 70 merupakan bilangan bulat. Kenapa? Karena minus 70 merupakan bilangan bulat negatif. Selanjutnya 2/3 juga bukan bilangan bulat karena 2/3 merupakan bilangan pecahan, sama dengan 3/2. 3/2 ini bukan merupakan bilangan bulat karena 3/2 adalah bilangan pecahan. Dan yang terakhir minus 150 adalah bilangan bulat. Kenapa? Karena minus 150 merupakan bilangan bulat negatif. Setelah mengenal apa itu bilangan bulat, selanjutnya kita akan membahas tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dalam bilangan bulat. Pertama yaitu operasi penjumlahan. Contohnya misalkan Mia mempunyai 2 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 3 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia? Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita bisa menggunakan garis bilangan untuk memaknai penjumlahan 2 ditambah 3. Nah, karena Mia memiliki 2 boneka, maka dari titik asal 0 bergerak 2 satuan ke kanan. Kemudian, karena mendapatkan 3 boneka lagi, berarti terus bergerak 3 satuan ke kanan, sehingga hasil akhirnya adalah 5. Jadi boneka yang dimiliki Mia sekarang adalah 5 boneka. Selain itu, terdapat contoh lain dari penjumlahan. Misalkan, negatif 2 ditambah 5 sama dengan. Untuk menyelesaikan contoh penjumlahan ini, kita dapat menggunakan garis bilangan. Jadi, dari titik asal 0 bergerak 2 satuan ke kiri karena tandanya negatif. Lalu, dari minus 2 bergerak ke kanan sebanyak 5 satuan karena positif, sehingga menghasilkan 3. Jadi, hasil penjumlahan dari negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Yang kedua adalah operasi pengurangan. Sebagai contoh, Mia mempunyai 5 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Mia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Mia sekarang? Untuk menyelesaikan contoh tersebut, kita dapat menggunakan garis bilangan. Nah, misalkan
Awalnya Nia memiliki 5 pasang sepatu, maka bergerak dari titik 0 ke kanan sebanyak 5 satuan. Nah, karena Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya, maka panah berbalik arah ke kiri sebanyak 2 satuan, sehingga hasil akhirnya adalah 3. Maka sepatu yang dimiliki Nia sekarang tinggal 3 pasang. Selain itu, terdapat contoh lain dari pengurangan. Misalkan, negatif 2 dikurangi 3 sama dengan, untuk menyelesaikan contoh pengurangan ini, kita dapat menggunakan garis bilangan. Jadi misalkan, dari titik asal 0, bergerak 2 satuan ke kiri karena tandanya negatif, lalu dari negatif 2 bergerak lagi ke kiri sebanyak 3 satuan karena tandanya juga negatif, sehingga menghasilkan negatif 5. Jadi hasil pengurangan dari negatif 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 5. Yang ketiga adalah operasi perkalian. Sebagai contoh, pernahkah kalian melihat resep dokter seperti berikut? Sebaiknya obat tersebut diminum 3 kali 2. Artinya apa? 3 kali 2 berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 6. Nah, ada aturan perkalian 2 bilangan bulat tak nol. Jadi misalkan terdapat 2 bilangan positif dikali positif, itu hasilnya positif. Sebagai contoh, positif 2 dikali positif 3 hasilnya positif 6. Yang kedua ada positif dikali negatif, hasilnya negatif. Misalkan positif 2 dikali negatif 3 hasilnya negatif 6. Yang ketiga ada negatif dikali positif, hasilnya juga negatif. Misalkan negatif 2 dikali positif 3 hasilnya negatif 6. Yang keempat ada negatif dikalikan negatif. Jadi misalkan terdapat angka negatif 2 dikali negatif 3 hasilnya positif 6. Selanjutnya, karena kita telah mempelajari 4 macam operasi pada bilangan bulat, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, tentu kita sudah dapat menjawab soal matematika sebagai berikut. Tentukan hasil dari 6 ditambah 2 dikali 4 sama dengan, ternyata ada 2 kemungkinan jawaban. Jawaban yang pertama adalah 32 dan jawaban yang kedua adalah 14. Manakah jawaban yang benar menurut kalian? Jadi, untuk menentukan yang manakah yang benar, maka harus mengikuti aturan tentang urutan operasi. Nah, aturan terkait urutan operasi ini dibuat untuk menghindari kemungkinan jawaban yang berbeda. Misalkan aturan yang pertama yaitu hitung dulu bentuk yang ada di dalam kurung. Misalkan contoh 6 ditambah 2 dikali 4. Yang harus kita hitung dulu adalah bentuk yang ada di dalam kurung. Jadi 6 ditambah 2 dulu menghasilkan 8, lalu 8 kita kalikan dengan 4, hasilnya adalah 32. Aturan yang kedua adalah perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Jadi, selalu yang kita dahulukan adalah sebelah kiri. Sebagai contoh misalkan 48 dibagi 2 lalu dikalikan 3. Yang harus pertama kita lakukan adalah bagikan dulu karena pembagian berada di sebelah kiri. Jadi 48 dulu dibagi 2 sama dengan 24, lalu dikalikan 3 sama dengan 72. Begitu juga jika perkalian yang berada di sebelah kiri. Selanjutnya, aturannya itu penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Jadi selalu ingat, jika penjumlahan dan pengurangan siapapun itu yang berada di sebelah kiri pertama, maka itulah yang dihitung terlebih dahulu. Misalkan 3 dikurang 2 ditambah 5 dikali 4. Yang harus kita dahulukan pertama adalah perkalian, karena perkalian lebih tinggi dari penjumlahan. Jadi 5 dikali 4 dulu sama dengan 20. Lalu kita dahulukan pengurangan, karena pengurangan berada
ada di sebelah kiri. Berarti 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi 1 ditambah 20 sama dengan 21. Selanjutnya, untuk latihan soal di rumah, silahkan kerjakan nomor 1, yaitu lengkapi tabel di bawah ini dengan contoh sebagai berikut. Lalu yang kedua, kerjakan soal di bawah ini sesuai dengan aturan urutan operasi yang dijelaskan sebelumnya.